Saat ini saya bersama dengan Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan istri dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Kita akan sedikit bernostalgia terkait dengan sosok Gus Dur di mata keluarganya, terutama sang istri. Ibu Sinta, sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Oleh masyarakat, Gus Dur dikenal sebagai presiden yang nyentrik, ekstrovert, bahkan cenderung nyeleneh. Kemudian untuk di keluarga sendiri, apakah Ibu juga merasakan sosok seperti itu dalam diri Gus Dur? Kalau di rumah sih kami semua tidak menganggap seperti itu ya, karena ya biasa-biasa aja gitu. Kepada anak juga biasa, kepada istri juga biasa, nggak ada yang ini. Paling-paling ya apa sih kalau dengan ukuran orang zaman dulu memang ya agak jauh ke depan gitu terhadap keluarga gitu. Pandangannya? Tidak hanya pandangannya, ya sikapnya, tindakannya dengan keluarga. Kalau misalnya zaman dulu itu kan laki-laki itu nggak boleh terlalu urusan-urusan perempuan seperti ngurus anak juga dianggap masih tabu. Tapi Gus Dur pada waktu itu sudah melakukannya gitu loh. Iya. Ibu tadi mengatakan hampir 40 tahun Ibu dan juga Gus Dur bersama. Iya. Ada tidak hal-hal romantis yang sering dilakukan oleh Gus Dur kepada Ibu? Ya banyak dong. Salah satunya yang paling berkesan apa, Bu? Apa ya? Banyak, itu semuanya berkesan nih. Ya mungkin memberi bunga mungkin pada waktu Ibu ulang tahun. Oh, kalau itu iya sih. Cuma yang agak lucu itu ya, kalau waktu dulu kalau di Jombang itu kan kita suka naik becak gitu kan. Nah kalau naik becak pas hujan kan ditutup, ya kan ditutup depannya. Nah waktu itu dia terus nyium saya gitu. Saya bilang, jangan nanti diintip sama tukang becaknya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya biar aja, biar nanti dia kepingin, katanya gitu. Bisa ceritakan waktu awal mula Gus Dur bertemu dengan Ibu, kabarnya Ibu mulai ditaksir oleh Gus Dur pada waktu usia 13 tahun ya, Bu? Betul itu? Betul. Bagaimana itu ceritanya, Bu, waktu itu? Ya waktu itu saya kan menjadi santri di pondok pesantrennya buliknya dan pamannya. Jadi buliknya itu adik dari ibunya di sana. Kemudian Gus Dur menjadi salah seorang pengajar di sana. Jadi kan saya otomatis jadi muridnya. Lah beliau itu naksir. Lah ketika saya berada di pondok, rumah saya kan tidak jauh dari pondok itu. Itu Gus Dur sering kali datang ke rumah orang tua saya, ngajak main catur kepada ayah saya dalam rangka itu. Kemudian nanti di sela-sela itu Gus Dur melamar saya kepada ayah saya gitu loh. Lah ayah saya kemudian menyampaikan kepada ibu saya kepada nenek saya, baru ke nenek saya kepada saya. Itu mulai naksirnya usia 13, tapi jadinya menikahnya usia berapa waktu itu, Ibu? 19 kurang. 19. Iya. Ya. 19 kemudian menikah dengan Gus Dur. Iya. Sempat terpisah waktu itu Gus Dur harus sekolah? Waktu pernikahan itu Gus Dur nggak ada. Jadi diwakili kakeknya, kakek dari ibu. Jadi nikahnya saya dengan kakek dari ibu. Diwakilkan untuk sementara dikarenakan Gus Dur sekolah waktu itu di Mesir. Masih di Irak. Oh, di Irak ya. Irak, ya. Oke. Ibu, kalau saya mengutip pernyataan atau buku dari Greg Burton yang menulis biografi dari Gus Dur. Gus Dur waktu itu sebelum menjadi presiden suka ibaratnya berkelakar bahwa suatu saat saya akan menjadi presiden. Oh ya. Itu diceritakan tidak ke keluarga, Bu? Tidak pernah. Ya? Cuma ketika banyak orang yang mengatakan, misalnya ada orang tua atau siapa mengatakan bahwa aku mau nanti jadi presiden, itu sering dikatakan kepada saya. Tapi kepada keluarga justru mah tidak pernah? Enggak, tapi ya itu, kalau dari orang lain, misalnya dari orang-orang tua atau apa, diceritakan juga kepada saya. Ya. Waktu itu tanggapan Ibu seperti apa? Ya saya diam aja, kan itu semua urusan Tuhan ya, kita tidak boleh mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saya ya, kalau memang itu menjadi kehendak Allah, ya kita ambil hikmahnya, kalau tidak ya juga kita ambil hikmahnya apa gitu.
Ibu, salah satu warisan dari Gus Dur untuk bangsa kita adalah pluralisme dan juga Betul. multikulturalisme. Saya juga beberapa kali melalui televisi melihat Ibu aktif terjun ke beberapa tempat yang di situ gerejanya disegel seperti GKI Yasmin, HKBP Philadelphia. Menurut Ibu saat ini multikulturalisme dan juga pluralisme di Indonesia yang seharusnya menjadi warisan Gus Dur dan harus kita pelihara, seperti apa nasibnya? Iya, kalau saya merasakan sih nampaknya kok kerukunan antar umat beragama ini kok kian terkoyak-koyak gitu loh. Jadi malah berantakan, nggak keruan, malah banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan pribadi dan sebagainya. Akhirnya ya kerukunan umat beragama menjadi seperti yang kita saksikan sekarang ini. Gitu. Gus Dur juga terkenal untuk membela masyarakat yang termarginalkan, seperti komunitas Tionghoa, kemudian bahkan keluarga dari PKI, Ibu. Betul. Sementara kita saat ini justru malah bertarung dengan Ahmadiyah, perbedaan antara Sunni Syiah. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah kita agar negara kita inherent dengan apa yang Gus Dur cita-citakan? Saya ingin mengatakan kepada pemerintah agar pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan intoleransi dan kebebasan beragama. Karena semuanya itu sebetulnya kalau kita menganggap diri kita mayoritasnya itu Islam, toh kerukunan antar umat beragama itu tidak melanggar aturan agama. Karena agama sendiri sudah menyatakan dalam Piagam Madinah bahwa kita harus bisa hidup berdampingan dengan kelompok lain, dengan agama yang lain, bahkan kita harus bisa melindungi kaum minoritas. Jadi yang penting buat saya adalah tindakan pemerintah harus tegas terhadap tindakan-tindakan intoleran itu. Kalau saya mengajak Ibu sedikit berandai-andai ya, andai saja Gus Dur saat ini masih ada. Dan Gus Dur pada tahun 2009 sebenarnya berencana juga untuk mencalonkan lagi sebagai presiden ya. Kalau Gus Dur masih ada, apakah perbedaan yang kita alami dengan Ahmadiyah, Sunni Syiah, kemudian masyarakat lesbian, gay, bisexual, transgender itu masih akan terjadi, Bu, dewasa ini? Kalau dihilangkan secara mutlak, bersih, saya kira tidak bisa. Tapi meminimalisir ya. Jadi kalau bersih sama sekali nggak bisa. Tapi diperkecil, kekerasannya juga diperkecil, tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi itu kita harapkan bisa lebih mengecil. Gitu. Saya ingin kembali ke sosok Gus Dur sebenarnya di mata Ibu Sinta. Apabila Anda mendeskripsikan Gus Dur dalam 3 kata, apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan sosok Gus Dur? 3 kata, Bu. Iya. Humoris? Boleh. Humoris, boleh. Sangat humoris. Apa? Sangat humoris berarti Gus Dur. Iya. Iya. 2 kata lagi, Bu? Oh, ini baru 1 kata. Baru 1 kata. Apa ya? Tegas. Dia itu tidak pernah bisa mengatakan, tidak bisa menolak permintaan orang. Begini contohnya, misalnya ada orang ngasih uang kepada Gus Dur, ya 1 amplop. Kemudian ada orang datang, Gus saya butuh duit, begini. Ya ini semuanya dikasihkan tanpa dilihat berapa jumlahnya itu, dan tidak pernah diberikan kepada keluarganya. Itu loh. Jadi kata orang itu, Gus Dur itu terima kasih. Jadi dia terima kasih kepada orang lain. Kepada orang lain. Okay. Gitu. Ada lagi sifat yang paling menonjol yang Ibu ingat dari sosok Gus Dur, Bu? Apalagi? Romantis? Atau justru malah tegas terhadap keluarga? Kalau dengan istrinya sih romantis. Dan istrinya romantis ya? Iya. Oke, Bu Sinta, pertanyaan terakhir saya, Ibu. Ya. Apa yang Ibu rindukan
dari Gus Dur? Ya perhatiannya, karena Gus Dur itu begini, kalau pergi kemana saja, kalau keluar negeri pasti membawakan oleh-oleh buat saya, pasti itu, apakah itu parfum, make up, hand tas atau apa saja yang dia jumpai dan dianggap baik ya akan dibelikan buat saya. Kalau dalam negeri misalnya makanan-makanan khas daerah itu akan dibawakan buat saya. Itu Gus Dur. Kemudian yang keduanya, dalam semua apa kegiatan saya beliau sangat bangga dengan saya, apa yang saya lakukan, dan mendukung semua kegiatan yang saya lakukan. Gitu. Bahkan ketika saya melakukan kegiatan sahur keliling, kan saya punya program sahur keliling sejak saya mendampingi Bapak di istana dulu sampai sekarang. Itu setiap kali saya kemana, beliau akan nelpon kepada saya, sudah sampai di mana, tidurnya di mana, besok kemana, hati-hati ya, selalu. Itu setiap hari dilakukan oleh Gus Dur? Setiap saya keliling itu keliling, ya. Kalau sudah ganti tempat gitu, selalu begitu. Terus pada waktu akhir-akhir setelah kita sama-sama tua gitu, kalau tidur biasanya Bapak itu megang tangan saya ini, jadi tangannya ditaruh di bawah tangan saya begini, dia pegangin tangan saya begini. Oke. Jadi betapa romantisnya Gus Dur kepada Ibu ya, baik di ya, usia muda maupun sampai usia tua. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Sinta atas waktunya. Terima kasih. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Sinta Nuriyah Wahid, istri dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Semoga bermanfaat dalam kita mengenang sosok Gus Dur di 1000 hari meninggalnya tokoh nasional tersebut. Kita kembali ke studio.